Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan Bu Ine ya di pembelajaran bahasa Indonesia. Tema 6 merawat hewan dan tumbuhan. Subtema 2 merawat hewan di sekitar. Nah, tujuan pembelajarannya ada dua. Yang pertama yaitu mengenal hewan di sekitar rumah dan cara merawatnya. Yang kedua mengenal nama-nama bulan dalam 1 tahun beserta keterangan waktu. Nah, di sini Ibu ulang sedikit ya. Minggu kemarin juga sudah dibahas tentang hewan peliharaan di sekitar rumah ya. Bisa kamu lihat di sini ada gambar burung ya. Ini ada 2 jenis burung. Ini kayaknya burung beo ya. Warnanya bagus sekali. Kemudian ada anjing, kucing, kelinci, ayam ya. Kemudian di sini nih yang lagi hit sekarang adalah memelihara ikan cupang ya dan landak kecil ya. Nah, perhatikan di sini adalah hewan peliharaan yang biasanya ada di rumah kalian ya. Nah, di pembelajaran kali ini Bu Guru hanya akan membahas dasar cara merawat hewan peliharaan. Jadi intinya hanya ini sebetulnya, tapi sisa tambahannya bisa disesuaikan dengan jenis binatang lainnya. Oke, yang pertama tentunya satu, kandangnya dibersihkan secara teratur ya. Kandang harus selalu dibersihkan supaya hewannya sehat ya. Karena biasanya kalau kotor menimbulkan penyakit. Yang kedua, diberi makan dan minum yang sehat secara teratur. Maksud yang sehat ini yang seperti apa? Yaitu makanan yang cocok dengan jenis binatangnya ya. Belum tentu semua yang manusia makan hewan pun bisa memakannya ya. Contoh nih, kalau di rumahnya punya peliharaan kucing Persia ya. Kucing Persia itu dia harus makanannya khusus ya, tidak bisa sembarangan. Karena biasanya kucing Persia itu bulunya itu ya banyak sekali tuh kayak singa gitu ya, tebal. Kalau misalnya kita salah memberi makan bisa-bisa rontok ya bulunya itu. Makanya ini yang disebut dengan makanan yang sehat. Tentu saja minumannya harus air yang bersih ya, tidak air yang lainnya. Yang ketiga, diberi vaksin agar tidak mudah sakit. Nah ya, sama seperti manusia, hewan juga perlu diberi vaksin supaya tahan akan berbagai penyakit ya. Tentu saja penyakitnya bermacam-macam sesuai binatangnya ya. Kemudian yang terakhir adalah memberikan perhatian khusus. Maksudnya di sini adalah perhatian yang disesuaikan dengan binatang masing-masing nih. Contoh nih kayak misalnya kalian punya kucing tadi ya. Nah, kucingnya kita elus-elus, itu ada perhatian khusus ya. Sambil dielus-elus, sambil diajak ngobrol boleh ya. Itu juga akan membuat kucingnya tidak stres, kita pun sama jadi tidak stres, ada teman curhat. Nah itu ya fungsinya di situ ya. Katanya memelihara hewan peliharaan itu membuat orang melepaskan stres ya. Kamu lagi marah-marah, lagi kesal, bisa sambil ngelus-ngelus kucing sambil ngomong, ih orang ini tuh gimana, curhat boleh ya. Jadi dua-duanya kucingnya tidak stres karena disayang-sayang, kita juga bisa curhat sama kucingnya ya. Itu yang artinya memberikan perhatian khusus ya. Kalau misalnya anjing bisa dibawa keliling komplek jalan-jalan ya. Jadi tidak boleh selalu mengurung di dalam kandang ya, karena nanti hewan juga stres sama ya. Jadi boleh misalnya dikeluarkan dari kandangnya, suruh jalan-jalan sebentar, dia masuk lagi ya supaya aman, seperti itu ya. Itu adalah memberikan perhatian khusus, maksudnya itu ya. Oke, selanjutnya, nah di sini Bu Guru akan memberi tambahan informasi tentang ciri-ciri keterangan waktu tadi ya. Nama bulan, tadi kan Bu Guru ada tujuannya tentang nama bulan dan keterangan waktu. Nah, keterangan waktu itu apa? Ada 3 macam. Yang pertama yaitu menggunakan penanda waktu seperti jam, hari, bulan, tahun, dan peristiwa. Nah ya, jadi biasanya keterangan waktu ini keluar ketika ada kata tanya. Kapan? Kapan itu biasanya kita jawabnya dengan jam, misalnya kapan kamu pulang sekolah? Jam 12.30 misalnya, seperti itu ya. Misalnya hari apa kamu upacara?
hari Senin, berarti nama hari yang disebutkan ya, bulan kapan atau kapan ulang tahunmu. Nah, itu biasanya kita jawab nama bulan kan. Nah, kemudian tahun berapa kelahiranmu. Nah, perhatikan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, nama hari, nama bulan ya selalu diawali dengan huruf besar. Oke, kita bahas hari, tentunya kalian sudah hafal ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ya. Sekarang nama bulan pasti kalian juga sudah hafal ya. Ada bulan pertama Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ada 12 bulan dalam satu tahun. Nah ya, itu bisa juga untuk menjawab tadi kata tanya kapan ya. Yang kedua adalah menggunakan kata depan pada, di, saat, ketika, sebelum, setelah, dan ada lagi sebetulnya ya. Guru cukup sampai di sini. Nah, ketika ada kalimat sebelum itu biasanya juga menjawab kata tanya kapan ya. Contoh nih kalimatnya, kapan kamu datang? Jawabannya sebelum ibu datang, misalnya seperti itu ya. Berarti kalian datangnya sebelum gurunya datang. Sudah datang kalian ke sekolah, berarti sebelumnya itu berarti waktunya berbeda dengan yang dibandingkannya ya, itu sebelumnya. Setelahnya berarti waktunya telah maju ya, sudah maju ke depan. Ketika itu pada saat berbicara ya, misalnya seperti itu. Ketika, saat itu pada saat kejadian itu, peristiwa itu ya. Nah, yang terakhir adalah dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan kapan suatu peristiwa terjadi ya. Itu yang tadi Ibu dari awal sudah sampaikan ya. Jadi ketika ada pertanyaan dengan kata tanya kapan, nah jawabannya menggunakan yang tadi ini ya. Ada waktu, ada jam, ada hari, ada bulan ya. Kemudian saat, setelah, sebelum. Nah, itu adalah keterangan waktu yang biasa digunakan. Oke, nah ini adalah contoh kalimatnya ya. Yang pertama nih ada, setelah hari Senin adalah hari Selasa. Nah, ingat nama hari selalu diawali dengan huruf besar. Senin, Selasa. Setelah itu artinya sesudahnya atau yang akan datangnya ya. Setelah hari Senin berarti hari ini hari Senin. Setelah Senin berarti besoknya itu hari apa? Hari Selasa. Yang kedua, saat akan hujan udara terasa lebih panas dari biasanya. Saat, jadi ketika kita berbicara nih, atau misalnya kita akan memberitahu orang gitu ya, saat akan hujan biasanya udaranya lebih panas. Karena mengapa berkata begitu? Karena biasanya dialami oleh tubuh kita sendiri ya. Ciri-ciri nih kayaknya mau hujan biasanya kita keringetan. Wah, panasnya juga nggak enak gitu ya. Itu tandanya mau hujan. Kemudian 3 bulan sebelum bulan Desember ada bulan September. 3 bulan berarti ada 3 bulan yang sebelumnya, sebelum bulan Desember. Nih Desember D-nya besar, S-nya juga besar, September ya. Jadi mundur 3 bulan ke belakang adalah bulan September. Jadi sekarang bulan Desember, 3 bulan ke belakang berarti mundur ke belakang ya, adalah bulan September. Kemudian besok jangan lupa mengirimkan foto kegiatan pembelajaran besok, berarti 24 jam setelah hari ini besoknya ya. Berarti hari ini misalnya sekarang hari Rabu, berarti besok hari Kamis besoknya. Tempo hari paman berkunjung ke rumahku. Tempo, nah tempo ini berarti waktunya dia tidak jelas ya, entah itu harinya atau minggunya atau bulannya dia lupa misalnya gitu ya. Boleh memakai keterangan tempo. Tempo hari, tempo apa lagi ya? Nah, bulan misalnya ya. Nah, waktunya, jamnya juga bisa ya. Jadi ketika waktunya kita lupa tepatnya boleh pakai kata keterangan tempo. Kemudian hari ini hari Kamis, lusa adalah hari Sabtu. Hari ini hari Kamis, lusa itu adalah 2 hari berikutnya.
Kamis kan hari ini, Jumat, Sabtu. Nah, lusa itu 2 hari kemudian ya, lusa maju ke depan harinya ya, bukan mundur. Kemudian kemarin Dayu bermain ke rumah lagi. Nah, nama orang ini ketemu lagi ya. Kemarin sudah dibahas, nama orang selalu huruf besar di awalnya. Kemarin berarti sebelum hari ini ya, kemarin berarti mundur 1 hari. Kemudian minggu yang lalu kami mengunjungi kakek di kampung. Minggu yang lalu berarti kalau minggu yang lalu mundur 1 minggu ke belakang. Jadi di hari yang sama, yaitu di hari Minggu ya, tapi mundur minggu yang lalu. Yang lalu itu berarti sebelumnya ya. Kemudian bulan yang akan datang berarti sama ini, kalau tadi mundur ya, sekarang maju akan datang berarti atau besoknya. Bulan yang akan datang ya, bulan yang akan datang adalah bulan kelahiranku ya. Jadi bulan yang akan datang ini apa? Sekarang misalnya Januari, akan datang berarti berikutnya adalah Februari. Seperti itu ya. Oke, nah karena tadi kita sudah belajar tentang nama bulan dan keterangan waktu, maka tugasnya kalian buat 5 kalimat dengan menggunakan keterangan waktu dan nama bulan memakai huruf sambung ya, di buku garis 3 tentu saja. Kemudian nanti hasilnya difotokan, dikirim ke wali kelas seperti biasa ya, bisa ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.